الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وصحابته الكرام إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وذوي الحقوق علينا إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب أم الباقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المصنف وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Para hadirin jamaah salat subuh Langgar Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan wudu. Nah, ini pasti kita dulu ini. Ya Allah, hari-hari sudah tiap ya Allah. Ada wudu, masalah. Diriwayatkan dari Ad-Dhahhak, namanya Ad-Dhahhak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, ma min 'abdin wala imra'atin tawadda'a fa asana al-wudu'a thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah wa khalaqa Allah ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Ujar Nabi, siapa yang berwudu baik laki-laki ataupun perempuan kemudian dia membaguskan wudunya. Apa maksud membaguskan itu? Apa gerak? Menjaga rukun-rukunnya, menjaga syarat-syaratnya, menjaga adab-adabnya. Nah, tiga nang itu dijaga dan digawi. Ya kan? Ketika membasuh muka, bujur-bujur sampai batas muka. Bahkan kalau perlu dilebihi, ini nangkop tangannya. Ketika membasuh tangan, jangan mempas siku, jangan dilebihi membasuhnya, dilebihi. Ya, jangan mempas siku, dilebihi. Ya, ketika membasuh kepala, jangan itu aja, basuh berataannya. Nah, itu membagusi ngarannya. Membasuh batis, jangan pas mata kaki, lebihi ke atas sedikit. Nah, itu membaguskan wudu ngarannya. Menjaga rukun-rukunnya, menjaga syaratnya. Jaga sunnah-sunnahnya. Sebelum wudu apa? Basuh tangan, baca bismillah, bersiwak, itu sunnah-sunnah wudu. Membasuh tangannya, membasuh belakang kepala itu sunnah wudu. Kemudian setelah berwudu, mendahulukan sebelah kanan, yang sebelah kiri itu sunnah wudu. Nah, kemudian setelah selesai berwudu, jangan berdoa. Nah, itu sunnahnya itu. Kayak apa sunnahnya berdoa?
berdoanya menghadap kiblat sunnahnya, dan menatap langit. Ya, berdoanya menghadap kiblat dan menatap langit itu sunnahnya. Nah, menjaga itu maksudnya membaguskan wudhunya, itu maksudnya. Setelah selesai wudhu, kemudian dia berdoa, summa qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhirih. Tuntung berdoa tadi, berdoa kan melihat langit, berdoa, tuntung berdoa membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Bisa sekali membacanya, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Bila dia membaca sekali, Allah tulis orang ini termasuk orang yang siddiq, orang yang jujur. Membaca 2 kali, maka Allah catat ia sebagai orang yang syahid dalam harapannya Allah. Membaca 3 kali, maka di akhirat kelak dia akan dikumpulkan bersama para nabi. Nah, baca 3 kali, kata 3-nya dapat dia. Baca sekali aja, 1/3 dapat. Baca 2 kali, 2/3 dapat. Baca 3 kali, kata 3-nya dapat. Dicatat sebagai orang yang jujur, dicatat sebagai orang yang syahid. Kemudian di akhir dikumpulkan dengan para nabi. Nah, dibaca kan itu, membaca sambil berjalan aja. Terus anak sampai berdoa, kalau sampai berdoa, dia membaca inna anzalna. Ya, betul kan berdoa berjalan sambil membaca ini. Nah, apa ajar Nabi? Illa a'tahu Allah Ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah. Setiap satu huruf yang dibaca dari surah Al-Qadar tadi itu, Allah akan derajatnya sebanyak 100 derajat. Nah, itu tangan. Kemudian Allah ciptakan dari setiap tetes air wudu yang jatuh, imbahnya membaca Al-Qadar itu, nah, baju wudu itu ada yang gugur di anggota wudu kita. Baju wudu yang gugur itu Allah jadikan malaikat, yang mana malaikat ini akan memohonkan ampun kepada orang yang berwudu tadi, orang yang membaca Al-Qadar tadi setelah dia berwudu. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Sudah mengamalkan atau sudah? Atau banyak tahu nih? Nah, amalkan. Kenapa pahalanya? Ya, tuntung berdoa. Jangan Al-Qadar dulu, jangan berdoa dulu. Jadi misalkan bodoh di situ, nah. Kalau baiknya itu kan bodoh di tempat tertutup. Kalau bagusnya itu kira berdoa keluar situ, nah, ada langit. Tapi menghadap kali tidak boleh berdoa di situ. Tapi menghadap ke atas, ke arah. Kenapa atas? Karena kiblat doa itu ke atas. Nah, kiblat doa. Sebenarnya kita mencanangi lihat ke situ. Itu kiblat doa. Kalau kiblat sembahyang mana? Ka'bah. Kiblat doa itu langit. Nah, makanya disunahkan menghadap ke atas. Untung baca doa, jangan baca Al-Qadar. Serah, nah sekali, 2 kali, 3 kali, cuma tanggung mau sekali aja, 3 kali ya Allah. Nah, itu tadi. Nah, itu fadilahnya, benar-benar pahalanya. Sudah dapat, sudah dimintakan ampun oleh malaikat ini sampai hari kiamat malah. Nah, yastaghfiru lahum ila yaumil qiyamah. Kita gampang. Malaikat memintakan ampun sampai hari kiamat. Nah, membaca surah Al-Qadar jadi kali. Oke, kemudian dari Nabi pula man tawadda'a lis-shalah, siapa yang berwudu kemudian melaksanakan salat fa ahsanal wudu. Nah, tadi itu dia membaguskan wudunya, menjaga syarat-syaratnya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga adab-adabnya. Summa qama ila shalah, terus dia melaksanakan salat, fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladatu ummu. Maka semua dosa-dosa kecil dalam dirinya itu Allah ampuni seakan-akan dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi dosa-dosa kecil kita tuh, nah, dengan berwudu kemudian kita salat, Allah ampuni ibadah. Dosa kecil jangan dianggap kecil. Kalau misalkan dilakukan terus, maka dia akan menjadi dosa besar. Dalam kitab Al-Hikam itu pernah dikatakan seperti ini. La saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukannya terus-menerus, maka
itu mandi jadi ganalan juga, dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan memohon ampun kepada dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh dosa-dosa kecil kita ketika kita berwudu dan salat Allah ampuni berantakan. Di hadis lain Nabi bersabda, "Man tawadda lis-shalah," siapa yang berwudu untuk sembahyang, wa shalla, kemudian dia sembahyang, kaffarallahu dzunubahu, Allah hapuskan dosa-dosanya yang kecil, ma bainahu wa bainas salatil ukhra, antara salat dan antara salat yang dia kerjakan kepada salat yang lainnya. Jadi kita sembahyang itu kan berjarak waktunya, kalau antara salat ke salat ini Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man nama ala wudu'in, siapa nangguring dalam keadaan berwudu. Nah, kita sholat guring dalam keadaan berwudu. Ya, alhamdulillah musuh. Apa ajar Nabi? Fa'adrakahul maut, matinya malam itu. Orangnya wudu nih, guring matinya. Apa? Fahuwa 'indallahi syahid. Maka ini mati syahid. Kan ngalih ya, dan mati syahid. Guring wudu, mati dia malam itu. Syahid biar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan wudu dikira karena keutamanya luar biasa. Dalam kitab Ihya disebutkan Nabi SAW bersabda, ujar Nabi apa? Idza namal 'abdu 'ala taharatin. Ketika seorang hamba tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, maka apa? Urija bi ruhihi ila al-'arsy. Maka ruhnya akan naik sampai ke 'arsy Allah. Orang yang guring dalam keadaan wudu, ruhnya itu naik sampai ke 'arsy. Fakanat ru'yahu shadiqah. Amun orang itu bermimpi, maka mimpinya itu jujur. Mimpinya itu kalau ditakwil, kalau ditafsirkan mimpinya, asal orang tadi berwudu dan wudunya benar, nah, bukan asal-asalan. Nah itu. Tapi wa illam yanam ala taharatin, apabila orang ini guring ada wudu, as-sarat ruhuhu 'anil wudu, maka ruhnya kada awas sampai ke aras, katakan di bawah, kada awas sampai ke aras. Ibarat orang tuh lantung-lantung kan, anak ke atas kada awalnya kada wudu. Nah, maka apa? Fatilkal manamatu adghafu ahlami la tasbutu. Bermimpinya, maka mimpinya itu hanya bunga tidur aja. Kada awal ditafsirkan mimpinya. Nah, itu. Tidak ada baru. Yang penting itu bukan mimpinya, yang penting itu ruh kita sampai ke arsy. Kalau kita guring dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, itu yang penting. Bermimpi kada itu kan bisa dikatakan itu amun bermimpi berarti bujur mimpinya. Nah, yang penting ruh kita sampai ke arsy. Nah, itu tadilah. Kemudian Nabi bersabda, an-na'imu tahiru kas-sha'imil qa'imi. Nah, ini pulang nih keutamaan yang lain. Orang yang tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, maka inya tuh sama pahalanya dengan orang yang puasa, terus malamnya orang yang puasa tadi tahajud. Siangnya sudah puasa, itu benar-benar pahalanya sudah. Malam bangun pulang untuk tahajud, benar-benar juga pahalanya. Hendak dapat pahala ini, guring pian wudu. Kayak apa namanya? Ketika Anda guring wudu, itu sama pahalanya. Bulan puasa pulang pian puasa misalnya, malam bangun pulang, bertiga dekat pahalanya tuh. Nah, itulah. Kemudian hadis yang lain pula. Ujar Nabi apa? Man tawadda'a ala tuhrin. Siapa yang berwudu sedangkan dia masih dalam keadaan suci, masih punya wudu, ada batal wudunya. Ini istilah fikihnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Wudu ini sudah wudu kalau sembahnya pas anak sembahyang wudu pulang mulut, dan itu namanya tajdidul wudu.
Cuma syaratnya memperbaharui wudu ini sudah melaksanakan sembahyang. Ya sih wudu situ, tentang wudu, sembahyang zuhur ya. Nah, imbas untuk sembahyang zuhur, mungkin pian hendak mengaji misalnya, hendak baca Quran. Wudu kurang pian, nah wudu pian itu karena tajdid, memperbaharui wudu selama pian kada batal. Dan syaratnya sudah melaksanakan sembahyang, baik sembahyang fardu atau sembahyang sunnah. Tapi kalau belum, maka ada istilah memperbaharui wudu. Pian wudu di situ ada sembahyang indahnya. Tiba-tiba aku ada memperbaharui wudu, ada apa? Nah, itu wuduna ada saja dulu dipakai. Nah, dan Nabi siapa yang memperbaharui wudu, maka dia akan dicatat mendapatkan 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, ujar Nabi apa? La salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu. Ya. Syarat sah salat itu adalah berwudu. Yang kada wudu ada sah sembahyangnya. Iya kan? Nanti ada batal dulu lah. Ada batal karena memang batal dulu. Bekatut dua kali tidak batal ya. Jelas. Apa namanya batalkan sudah batal. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Dan tidak sempurna wudu seseorang ketika dia berwudu dia ada menyebut nama Allah. Langsung wudu aja ada bismillah, ada sempurna wudunya. Sah aja. Cuma ada sempurna. Ibarat manusia, apalagi ya mungkin kada diisi tangan lah. Hidup aja orangnya cuma kada diisi tangan. Ibarat manusia atau lah. Nah, itu tadi. Hadis lain Nabi bersabda, al-wudu'u syatrul iman. Berwudu itu sebahagian dari iman. Iman ini banyak cabangnya. Nah, salah satunya wudu. Nah, sebagian dari iman wudu. Kan kebersihan, kesucian ini juga toh. Nah, wudu pun sebahagian dari iman. Kenapa? Karena iman itu membersihkan najis yang ada di batin. Batin kita ini bisa najis, maksudnya bisa lihat batin kita nih. Iya, kita ini bisa lihat karena batin hati kita ini kadang bisa apa ya? Bisa rusak. Nah, iman itu membersihkan. Begitu pula wudu membersihkan najis zahir, membersihkan hadas kita. Kemudian Nabi di hadis yang lain, sibghatul wudu'i marratan. Wudu itu cukup sekali sah sudah. Ya, wudu itu yang wajib cukup sekali sudah sah. Faman tawadda'a marratain, siapa orang yang berwudu 2 kali, kan sekali itu basuh muka sekali, basuh tangan sekali, basuh kepala sekali, basuh berarti sekali itu sudah sah wudunya. Dan memang wajib wudu cuma sekali aja basuhnya, ya. Jadi 3 kali itu cuma sunnah. Nah, jadi berwudu sekali itu sudah sah. Tapi siapa yang berwudu dengan 2 kali basuhan, kana lahu kiflani minal ajr, dia dapat 2 pahala. Wa man tawadda'a salasan, siapa yang berwudu 3 kali basuhan, kayak kita biasa kan 3 kali loh. Nah, fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli, maka seperti itulah nabi-nabi terdahulu berwudu 3 kali. Nah, gitu. Dalam kitab Ihya disebutkan wa tawadda'a sallallahu alaihi wasallam marratan. Satu ketika Nabi pernah berwudu sekali aja, basuh muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, badan sekali. Maka jar Nabi apa? Hada wudu'un la yaqbalullahu as-salata illa bihi. Nah, wudu nang sekali itu syarat sebagai sahnya sembahyang. Nah, sebagai syarat diterimanya salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tawadda'a marrataini. Pernah pulang Nabi berwudu 2 kali.
Maka ajaran Nabi apa? Man tawadda'a marratain, siapa yang berwudu 2 kali, membasuhnya 2 kali, membasuhnya lain 2 kali berwudu, membasuhnya 2 kali, atahullahu ajrahu marratain, maka Allah beri 2 ganjaran pahala. Kemudian satu ketika Nabi juga pernah berwudu 3 kali basuhan, kayak kita biasa 3 kali membasuhnya. Apa ajaran Nabi? Hadza wudu'i. Nah, ini bang apa? Aku berwudu kayak ini 3 kali basuhan. Jadi Nabi itu berwudunya 3 kali basuhan. Wa wudu'ul anbiya'i min qabli, dan nabi-nabi terdahulu pun ketika berwudu dengan 3 kali basuhan. Wa wudu'u Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim pun berwudunya dengan 3 kali basuhan. Jadi mun kita berwudu 3 kali, kita menuruti Nabi dan menuruti nabi-nabi sebelum Nabi dan menuruti Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis terakhir, al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nur. Berwudu di atas wudu, maksudnya memperbaharui wudu tadi itu memperbaharui wudu itu cahaya di atas cahaya. Karena wudu itu sendiri sudah cahaya, kita perbaharui pulang, menambah cahaya pulang. Nah, kenapa? Itu tadi cahaya ditambahi cahaya pulang, makin bercahaya. Nah, habis. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Kita mau tidur nih, wudu, kadang berwudu, ngaburin, ngambil besok, anak pamer nih, masa bawa wudu pulang lagi? Wudu pulang. Amun kada kawat tiap malam, ujar ulama, barang itu khususakan tiap malam Jumat barang. Ada lah dalam seminggu tuh uring dalam keadaan berwudu. Padahal ini malamnya kita kalau sampai bayan dulu. Padahal ini suruh bini wudu juga. Ada mati juga baca bini itu semalam. Oh, pada kalau uring dulu aja enggak ada jabai bini. Ya, ngantuk kan uringnya ini juga. Sama ini juga, boleh kada guring, kada mengguling pun apa aja. Dustainya mengantuk tak gulingnya juga. Dia kada kawat tiap malam, guring dalam keadaan berwudu minimal sama usahakan ada 1 malam barang guring dalam keadaan wudu. Membagus lagi itu usahakan malam Jumat. Bagus sudah. Kada wudu lalu, guring kada wudu sah. Ada jamaah lain ada bagaya kalau sama malam Jumat, atau ada bagaya juga, bagaya dulu, iya kan, mandi, wudu, guling, nah itu solusinya. Sama dalam perjalanan dulu. Ya. Nah, dalam perjalanan ini berwudu nih. Nah, ternyata di dalam perjalanan itu pertama ini dia di balik itu. Wudu, nangarannya menjaga wudu tuh ya wudu. Kalau tidak batal, wudu tidak batal. Karena alasan nangaran menjaga wudu bila batal berwudu lagi. Ada alasan. Itu Pak. Memang lapah. Lapah. Tapi ganjarannya apa? Surga. Ganjarannya apa? Kenal banget. Amunnya ada lapah, upah halus ya. Maksudnya Sebelum kita tutup kayak biasa ada sedikit catatan-catatan dan singkatan-singkatan mengenai kajian kita pada subuh ini. Wudu, apa kepanjangan wudu? Wajah berseri, dosa terbawa air. Untung besar, pahala melimpah cair. Doa malaikat, ampunan selalu mengalir. Hati suci, mimpi indah hadir. Utama salatnya sah tiada khawatir. Wahai insan yang mengharap ridha ilahi, jagalah wudu dengan ikhlas hati. Sempurnakan basuhan rapi dan teliti. Pahala besar telah menunggu pasti. Tiap tetesan air yang jatuh mengalir menjadi malaikat yang tasbihnya berzikir.
memohonkan ampunan bagi hamba yang murni hingga datang hari kiamat nanti, membaca inna anzalnahu setelah bersuci 100 derajat Allah beri berkali-kali, dosa-dosa kecil gugur tak bersisa lagi, bagaikan bayi suci yang baru lahir ke bumi. Jika berwudu sebelum mata terpejam, ruh naik ke arash di sunyinya malam, mimpi yang hadir menjadi benar dan indah. Bila ajal menjemput, syahidlah sudah. Wudu di atas wudu, cahaya berlapis, menghapus penat dan gundah yang memikis. Gunakan air 3 kali dengan sempurna, itulah sunnah para nabi yang mulia. Ingatlah pesan ini wahai saudara, tanpa wudu salat tak ada guna. Bila bersuci khusyuk 2 rakaat dijaga, dosa masa lalu diampuni Sang Maha Kuasa. Nah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan minimal ketika kuntum wudu baca Al-Qadar tadi, dan usahakan dalam seminggu itu ada guring dalam keadaan suci. Mengkada khawatir barang barangnya seminggu sekali barang. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf bentarela. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana fathul 'arifin, Allahumma iftah lana fathul 'arifin, Allahumma iftah lana fathul 'arifin, wahdina ila siratal mustaqim, wafaqihna fid din, wafaqihna fid din, wafaqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.